Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nalita Gusina. I'm from 4th B class. Now I'm gonna explain about what's method and technique from three experts that are Anthony and Richard and Roger, and then from Celse Murcia. And what is metode pembelajaran bahasa Inggris and learning cycle in genre-based instruction? The first, saya akan menjelaskan apa itu pendekatan menurut 3 ahli. Kemudian akan saya lanjutkan oleh apa itu metode serta teknik. Pertama, pendekatan or approach from Anthony. Anthony tahun 1963 memandang pendekatan sebagai seperangkat asumsi korelatif yang berhubungan dengan sifat bahasa dan sifat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pendekatan adalah aksiomatik, yaitu suatu pendekatan menggambarkan sifat materi pembelajaran yang akan diajarkan. Ini menyatakan sudut pandang serta filosofi atau artikel iman, yaitu yang tidak akan dapat dibantah kecuali dalam hal keefektifan metode tersebut. Menurut model Anthony, pendekatan mencakup teori bahasa dan pembelajaran bahasa. Hampir semua metode pengajaran bahasa beroperasi secara eksplisit, dan teori bahasa dan teori tentang bagaimana bahasa itu dipelajari. Dan selanjutnya dalam konsep Richard dan Rogers, sama dengan pendekatan Anthony, mereka mendefinisikan pendekatan sebagai asumsi atau keyakinan serta berteori tentang sifat bahasa dan sifat pembelajaran bahasa yang beroperasi secara kontras asiometik atau titik referensi dan memberikan efisiensi. Selanjutnya dari Celse Murcia, yaitu memberikan ringkasan yang menyatakan bahwa suatu pendekatan adalah umum atau pendekatan yang bisa kita lakukan secara diam-diam. Ini dimaksud adalah teknik adalah sejenis kegiatan belajar yang sangat spesifik yang digunakan dalam satu atau lebih metode. Misalnya menggunakan slide batang berwarna untuk media pembelajaran yang bervariasi untuk memfasilitasi praktik bahasa dengan secara diam. Selanjutnya adalah apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Metode dalam rangka sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada seorang guru pada saat menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Dan dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang dosen dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah apa itu teknik? Istilah dari teknik itu sendiri adalah keterampilan. Keterampilan dari seorang pengajar untuk dapat memberikan pembelajaran dengan teknik-teknik yang telah dirancang. Dalam keterangan pembelajaran juga mencakup kegiatan perencanaan yang dikembangkan oleh guru. Nah, itu seperti yang setelah saya bilang sebelumnya, bahwa seorang guru harus merancang teknik-teknik agar tercapainya tujuan untuk
dalam pembelajaran supaya seorang guru dan peserta didik saling mengerti. Dan teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik tentang pembelajaran. Merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan guru tergantung kepada kemampuan guru itu tersebut atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya adalah metode pengajaran bahasa asing. Bahasa asing itu ialah seperti mode. Mengapa saya katakan gitu? Karena mereka datang ke dalam keberadaan dan digunakan serta digantikan. Setiap metode baru muncul sebagai reaksi negatif melawan metode lama, tapi dibawa dengan beberapa aspek positif dari praktek sebelumnya. Metode pengajaran bahasa asing yang muncul dalam sejarah awal metode pengajaran bahasa asing or grammar translation method, metode membaca, metode langsung, pengajaran situasional, metode audiolingual, and metode kode kognitif. Pertumbuhan di masa metodologi pengajaran bahasa asing diletakkan. Ini dimulai dengan karya Dewan Eropa, Van Eyck dan Alexander, yaitu silabus fungsional or NVS. Hal ini diikuti oleh beberapa interpretasi dan nasional silabus. Ya, ini penting untuk dicatat bahwa sebagai silabus jelas pendahulu untuk sangat diperlukan untuk communicative language teaching atau pendekatan kognitif. Dan di luar unsur tata bahasa dan wacana dalam komunikasi, para ahli telah berfokus pada sifat fitur sosial, budaya, dan pragmatis bahasa. Kita dapat mencoba pembelajaran bahasa seumur hidup di antara para pelajar dan memperlakukan mereka sebagai mitra, bukan lagi sebagai peserta didik atau dengan guru, tetapi kita sebagai mitra supaya terciptanya pembelajaran yang kondusif. Murid bisa kita ajak untuk menjadi teman, tetapi dalam batasan kita harus saling menghormati dan ada batas-batasan tersebut. Dan kemudian ada pengajaran bahasa yang kemungkinan terus menangkap pendekatan gaya pengajaran bahasa. Saat ini pendekatan terkait yaitu ialah CLT yang saya sebutkan tadi, Communicative Learning Teaching. Konsep yang telah menjadi populer seperti pendidikan keseluruhan bahasa. Pendidikan itu berpusat kepada konten, pembelajaran interaktif, pembelajaran aktif, atau pembelajaran berbasis tugas, instruksi berbasis kompetensi, dan lain-lain. Sampai sekarang juga dapat digunakan, dan ini sangat membantu kita sebagai calon pendidik serta membantu para siswa didik kita. Selanjutnya ialah pendekatan berbasis genre or learning in genre-based instruction. Model learning cycle adalah model pembelajaran yang terdiri dari fase atau tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar siswa dapat menguasai kompetensi apa saja yang mereka minati, seperti organisasi apa yang ingin mereka masuki, and then model pembelajaran
Learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan teori konstruktivistik pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat ketertiban proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran mengajar lebih berpusat pada siswa or student center dari daripada teacher center. Dengan kata lain, pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning cycle berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator. Maksudnya di sini adalah siswa harus lebih aktif, berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Kita tidak lagi dikasih asupan terus-menerus, akan tetapi kita yang harus menggali potensi kita agar kita tahu apa saja ilmu-ilmu yang harus kita gapai agar kita lebih semangat untuk meraih ilmu seperti itu. Dan berdasarkan prinsip Vygotsky, tujuan penting yang lainnya dari konteks dari tahap eksplorasi dari sudut pandang guru adalah membuat pelajar pengembang sebenarnya atau titik awal. Itu dikemukakan oleh Dereviancika 1990. Dan tahap selanjutnya adalah eksplorasi teks berdasarkan bentuk teks. Yang pertama, dari dua kunci kemungkinan khusus dalam lingkungan kurikulum yang mempertunjukkan bagaimana GBA atau Genre Based Approach berbeda dari CLT yang lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membiasakan diri pelajar dengan target tipe teks atau gaya, dan untuk menarik perhatian kepada organisasi dan segi ilmu bahasa lainnya. Dan dalam istilah Vygotsky, sasaran peraturan penting digunakan untuk membentuk suatu teks seperti ini. Aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan untuk menjelaskan keistimewaan dari tipe-tipe teks nampak. Ini juga termasuk jarak untuk membangun aktivitas komunikasi seperti menyusun potongan-potongan gambar atau latihan membagi informasi. Tapi tugasnya dengan sengaja dibangun dalam berbagai cara seperti untuk menyoroti hal menonjol yang berhubungan dengan bahasa dan segi tata bahasa. Ini dimaksud agar siswa mampu untuk lebih mengerti serta lebih memfokuskan diri dalam suatu hal. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.